حي على الصلاة. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, teruslah Nabi berdakwah, ya. Tapi ya tetap saja orang-orang kafir Quraisy mengembangkan segala cara untuk menghadap dakwah. Di antaranya sudah kita sebutkan dengan ejekan dan celaan, dengan menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, fitnah, ya. Jadi sudah ada salafnya juga memfitnah ajaran kebenaran itu, ya, ajaran Nabi Muhammad pun difitnah dengan kesesatan. Kemudian juga mereka berusaha untuk menandingi Al-Quran. Mereka juga melakukan berbagai penawaran dan kompromi-kompromi yang batil, ya. Kemudian juga melakukan intimidasi, penyiksaan, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, ketika kaum muslimin masih terus mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, intimidasi dan penyiksaan itu semakin menjadi-jadi, ya. Orang-orang kafir terus menteror kaum muslimin dengan sangat keras. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang mengisyaratkan agar kaum muslimin pergi ke negeri yang aman. Ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu kisah yang masyhur yang ada di dalam surat Al-Kahfi, dan itu kejadian pada umat terdahulu. Jadi turunnya surat Al-Kahfi ini isyarat agar kaum muslimin manakala tidak bisa beribadah kepada Allah di negerinya, hendaknya mereka pergi meninggalkan negeri itu. Cari negeri Allah itu luas, ya, cari negeri yang lain yang dimana kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tenang. Nah, dan di surat Al-Kahfi itu di dalamnya bukan hanya ada kisah Ashabul Kahfi, ada juga kisahnya siapa? Khidir, ada juga kisahnya Dzulqarnain. Nah, di antaranya yang menjadi isyarat agar kaum muslimin, para sahabat Nabi untuk hijrah adalah kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan di ayat yang ke-16 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'tu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung. Jadi Allah mengabarkan kepada Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Para pemuda, ya, berjumlah 7 orang. Mereka lari menyelamatkan keimanan mereka dari masyarakat yang sudah terjerat ke dalam kesyirikan dan mengingkari hari kiamat. Iya. Dan para pemuda ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan kaumnya musyrikin, apalagi mereka dikejar-kejar dan dicari, disebabkan tidak mau mengikuti kesyirikan dan menyatakan ada Tuhan yang lain yang layak untuk disembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemuda ini tidak punya kekuatan, tidak juga mampu menampakkan kebenaran, ya. Dan mereka tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah di tengah kaumnya, karena kaumnya musyrik, kafir kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka pun meninggalkan negerinya, ya, lari
menyelamatkan agama mereka. Kemana mereka pergi? Ke sebuah gua yang berada di gunung. Iya. Dan inilah yang disyariatkan ketika terjadi fitnah yang besar, ya. Dan ketika keburukan sudah tersebar, hendaknya kita menyelamatkan diri, ya. Sebagaimana juga sampai nanti Nabi Isa alaihi salam ketika fitnah Ya'juj dan Ma'juj demikian besar kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, dan Nabi Isa alaihi salam tidak punya kekuatan untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, apa yang dilakukannya? Berlindung, ya, di balik gunung. Nah, jadi begitu secara umum, ketika terjadi fitnah besar dan kalau keburukan sudah menyebar, berusahalah untuk meninggalkan fitnah tersebut. Hadza siratun mustaqim.